Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Saat dirinya sedang mengetik, terdengar suara lift berdenting yang menandakan ada orang yang naik ke lantai atas ini. Karena di lantai ini hanya ada ruang direktur, ruang meeting, dan pantry khusus direktur. Tapi jangan lupakan meja kerja Kirani yang berada di luar ruangannya Andra ini. Kirani sejenak menghentikan pekerjaannya dan melihat ke arah lift, berdiri untuk menyambut tamu yang datang kali ini, yang ternyata adalah sosok pria tampan dengan kemeja navy yang digulung ke sikunya dan sebuah jas yang tersampir di lengan pria itu. Pria yang pernah Kirani temui saat di acara lelang kemarin. "Pak Arya," sapa Kirani dengan wajah terkejutnya. "Apa saya hantu?" tanya Arya dengan santai menunjuk dirinya. "Hah?" Kirani tak paham dengan pertanyaan Arya, seketika membuka mulutnya. Arya pun tertawa melihat wajah terkejut dan polos Kirani di depannya. "Wajah kamu, kenapa kaget gitu pas saya datang? Kayak lihat hantu aja," ucap Arya menjelaskan. "Oh, itu. Maaf kalau reaksi saya berlebihan," ucap Kirani menundukkan wajahnya dan mengusap pelipisnya. "Santai aja. Oh ya, Andra ada kan?" "Iya, Pak Andra ada di dalam. Sebelumnya, Pak Arya mau minum apa? Nanti saya ambilkan." "Air putih aja, soalnya yang manis-manis udah di kamu semua," ucap Arya yang sempat mengedipkan sebelah matanya sebelum pergi untuk masuk ke ruangan Andra. Kirani kembali lagi menunjukkan wajah kagetnya melihat tingkah Arya kepadanya. Tapi setelah Kirani memahami lagi, Arya yang ini berbeda jauh kepribadiannya dengan Arya kakak pantinya dulu. Apa kepribadian orang bisa berubah selama berjalannya waktu juga? Gumam Kirani pelan, sembari dirinya beranjak menuju pantry yang berada di pojok lorong ini. Namun, seketika Kirani menggelengkan kepalanya. Kirani tak ingin banyak memikirkan hal yang tidak-tidak selama bekerja. Ingat, dia sudah kepergok beberapa kali melamun oleh Andra. Jadi, untuk mengantisipasinya, kini Kirani harus lebih fokus saat berada di kantornya. Dan kini Kirani memilih mengambilkan air putih sesuai keinginan Arya yang menjadi tamu Andra. Kirani mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum dirinya masuk ke dalam ruangan Andra untuk mengantarkan minuman Arya. "Masuk." Setelah mendengar seruan Andra, Kirani pun mendorong pintu kaca itu. Dan saat masuk ke dalam, Kirani melihat wajah Andra yang datar seperti biasa, namun berbeda jauh dengan wajah Arya yang sepertinya sedang menahan tawanya. "Silahkan minumnya, Pak Arya." "Makasih, Ki," sahut Arya santai dan meminum air yang dibawakan Kirani. Andra yang mendengar sahutan Arya langsung bereaksi mengerutkan dahinya. "Kenapa liatin gue kayak gitu loh?" tanya Arya yang melihat reaksi tak suka dari Andra. Andra hanya diam tak merespon pertanyaan sahabatnya dan kembali fokus dengan pekerjaannya. Karena pekerjaan yang di depannya kini lebih penting. Jika meladeni omongan Arya, yang ada dirinya hanya akan menambah pekerjaan saja. Kiran yang sudah tak ada urusan lain pun segera pamitan keluar dari sana untuk kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Dan setelah melihat anggukan dari Andra, Kirani pun langsung berbalik ke arah pintu dan tak lupa menutupnya kembali. Ternyata kedatangan Arya bukan tanpa sebab.
Karena tak lama Arya sampai, seorang laki-laki yang Kirani tahu adalah sekretaris Arya. Dia datang mematuhi perintah Arya untuk membawa berkas detail rencana pembangunan hotel yang menjadi proyek kerjasama mereka. Dan setelahnya mereka akan mengecek lahan proyek pembangunan hotel. Mereka pergi menggunakan mobil yang berbeda. Arya yang bersama sekretarisnya, begitu pula juga Andra yang satu mobil dengan Kirani. "Kamu kenapa?" tanya Andra melihat gelagat aneh Kirani saat duduk di sebelahnya. "Maaf Pak, saya mau ke toilet," ucap Kirani lirih di akhir kalimatnya. "Oke, kita mampir di SPBU depan, sekalian saya mau isi bahan bakar," ucap Andra, dan Kirani pun berterima kasih karena Andra memakluminya. Kirani yang baru saja selesai keluar dari toilet, dirinya pun menoleh ke sekeliling untuk mencari keberadaan mobil Andra. Dan saat menemukannya, Kirani segera menghampirinya. Namun belum sampai di sana, Kirani dibuat tertegun akan sikap Andra yang baru kali ini Kirani tahu. Namun tak menghentikan langkah Kirani untuk menghampiri Andra. "Kamu sudah selesai?" tanya Andra saat dirinya mendapati Kirani yang sudah berdiri di samping mobil. Iya, saya baru selesai," jawab Kirani terbata karena terkejut tak menyangka Andra secepat itu menyadari keberadaannya. Setelah Kirani melihat Andra mengobrol santai dan memberikan uang kepada beberapa anak pengamen jalanan. "Ayo masuk," ucap Andra yang laki-laki tak segan membukakan pintu untuk Kirani. Apa Kirani boleh baper karena diperlakukan manis seperti ini? Astaga, Kirani yang laki-laki membayangkan hal yang tidak-tidak membuatnya malah malu sendiri dengan wajah menunduk kemerahan. Tak sampai 1 jam mereka pun sudah sampai di tempat lahan pembangunan dan terlihat di sana Arya yang sedang membahas sesuatu dengan arsitek pembangunan hotel ini. "Mampir dulu bro," tanya Arya saat Kirani dan Andra menghampirinya. "Iya, isi bahan bakar dulu," sahut Andra datar. "Nggak kebayang gue, direktur perusahaan isi bahan bakar sendiri. Kenapa nggak pakai supir aja sih?" ujar Arya yang heran dengan sikap sahabatnya satu ini yang mandiri sekali. Tak mencerminkan status keluarga Andra yang termasuk jajaran konglomerat di kota ini. "Ya nggak usah dibayangin," sahut Andra masih dengan wajah datarnya. Namun kata-kata yang keluar dari bibir pria itu malah membuat Kirani mengelum bibirnya seketika menahan tawa. "Sabar ya Kiki, ngadepin orang datar kayak gini." Panggilan Arya itu malah membuat Kirani mematung seketika dan terlihat matanya yang berkaca-kaca. Kamu kenapa? Kenapa malah mewek gini?" lanjut Arya cemas yang kemudian memegang kedua bahu Kirani. Andra pun terlihat langsung menoleh ke arah sekretarisnya dengan tatapan tajamnya. Kirani yang sadar akan tatapan tajam Andra seketika melepaskan cekalan tangan Arya di bahunya seraya berkata, "Enggak apa-apa kok Pak Arya, saya hanya teringat seseorang yang selalu memanggil saya dengan sebutan seperti itu." "Apa itu orang yang berarti buat kamu?" tanya Arya yang sempat melirik juga ke arah Andra melihat bagaimana ekspresi Andra saat ini. Nggak usah dijawab, pasti dia sangat berharga ya. Kamu baru ingat dia aja udah bikin kamu mewek ini." Kirani tak bisa lagi menahan isakannya dan membenarkan ucapan Arya. "Maaf Pak, saya permisi sebentar," ucap Kirani dengan sesenggukan, mencoba menekan sesak di dada dan menghentikan isakannya di depan mereka, tapi sialnya masih tidak bisa juga. Sebelum Kirani berbalik, Andra terlebih dulu memegang pergelangan tangan Kirani dan memberikan kunci mobilnya.
Istirahatlah di mobil dan tunggu di sana sampai urusan saya selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.